Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember di tahun 2020. Tentu kita bersuka cita karena tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 yang begitu banyak kita telah hadapi, baik suka maupun duka di dalam tahun 2020 ini. Tidak lupa juga di pagi hari ini kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Sebelum kita memulai segala aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu memberikan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Nabi Yoel pasal 3 ayat 18. Beginilah firman-Nya. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setelah melewati berbagai pergumulan, baik itu bencana dan berbagai peristiwa yang memilukan, hal yang paling indah adalah kita mengetahui bahwa Allah ada di tengah-tengah umat-Nya. Ia mau menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Kehadiran Allah itu pertama-tama dinyatakan lewat tindakan menghancurkan bangsa-bangsa musuh yang selama ini mendatangkan malapetaka, mendatangkan kemiskinan, bahkan penindasan bagi umat Allah. Ini mau menyatakan bahwa tangan Tuhanlah yang akan membalas semua kekejaman yang telah mereka lakukan. Bentuk tindakan Allah di dalam menghukum bangsa-bangsa karena kejahatan mereka itu berupa seruan perang kepada bangsa-bangsa, bukan saja kepada serdadu, baik yang ahli tetapi juga yang tidak terlatih, yakni para petani dan pekerja di tengah-tengah ladang. Semua orang didesak agar siap sedia menyambut kedatangan hari Tuhan, yang artinya juga hari pembalasan atau penghakiman Tuhan. Di dalam persiapan menghadapi hari Tuhan digambarkan sama dengan menghadapi perang, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-10. Allah akan datang pada harinya itu sebagai hakim, di mana semua bangsa-bangsa dituntut Tuhan atas kesalahan yang telah mereka lakukan, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-12. Kekuatan Tuhan Allah pada hari Tuhan itu diibaratkan seperti singa yang mengaum, siap melindungi umat-Nya. Pada waktu itu tiada seorang pun yang sanggup menghalangi kekuatan Tuhan. Bahkan benda penerang sekalipun menjadi tidak berguna saat Allah hadir. Kehidupan umat-Nya akan merasakan sukacita dan berkat melimpah. Menjadi umat Allah merupakan hak istimewa karena kita berada dalam perlindungan Allah yang berkuasa.
tidak ada seorang pun dan tidak ada satu pun yang mampu menyentuh kita, karena Dialah perisai di dalam kehidupan kita. Meskipun pergumulan, penderitaan, penyakit, perusakan, pembunuhan, perperangan, permusuhan, di dalam kehidupan ini silih berganti, seolah-olah mau menyerbu kita. Semuanya itu tidak dapat menghalangi kehadiran Allah untuk menjagai umatnya. Saudara-saudari, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya sendiri. Namun di dalam kehidupan ini, kita harus jujur mengatakan jika Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, tetapi kita sering kali dalam hidup ini meninggalkan Tuhan. Ia selalu hadir menyatakan kasih dan perlindungannya. Berkat dan kekuatannya senantiasa tersedia bagi orang yang selalu mengandalkan Dia. Pemulihan di dalam kehidupan kita hanya mungkin terjadi atas kehendak dan kemurahan Allah. Bangsa Allah, bangsa Israel dipulihkan oleh Tuhan dan bukan oleh usaha dan kemauan mereka. Tanpa Tuhan dan kasih setianya yang kekal itu, maka tidak mungkin Israel akan mengalami kembali masa keemasan sebagaimana dahulu kala. Dan firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bagaimana yang terjadi ketika kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya untuk memulihkan kembali di dalam kehadirannya, di dalam kedatangannya. Mau kembali memperbarui kehidupan. Dan itu yang digambarkan di dalam firman Tuhan, bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur yang baru. Dan bukit-bukit akan mengalirkan susu. Sesuatu yang baru akan diberikan Allah di dalam pemulihan melalui kehadirannya. Disinilah kita melihat bagaimana kehadiran Tuhan selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Penderitaan yang kita alami karena perbuatan orang lain ataupun perbuatan kita sendiri tentunya menghadirkan sakit hati dan juga keinginan yang mungkin berbeda, yang mungkin menafsirkan bahwa Tuhan sudah menjauhi, bahwa Tuhan tidak menyertai. Sebenarnya bukan seperti itu. Apa yang kita alami dari hari lepas hari, dari awal tahun hingga mau mengakhiri, banyak memang yang kita hadapi penderitaan demi penderitaan. Tetapi penderitaan mungkin yang terjadi mungkin saja karena ulah kita, mungkin saja hanya cobaan, ujian. Tetapi itu harus kita hadapi karena memang iman kita mau kita perlihatkan. Selain itu juga firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana di dalam menghadapi, melewati pergumulan tersebut. Apakah kita selalu berseru kepada Tuhan? Apakah kita selalu mengandalkan Tuhan? Atau sebaliknya, di dalam kehidupan kita yang sudah kurang beriman, tidak yakin akan penyertaannya dalam kehidupan, sehingga kita memohon meminta kekuatan daripada dunia. Karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari lihat apa yang dikatakan tentang berkat untuk umat Tuhan di dalam penyertaannya ketika Dia akan datang. Saudara-saudari, kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Dan firman Tuhan ini mau menyatakan kehadirannya dengan berbagai berkat yang akan Dia berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari di dalam kehidupan kita, supaya kita senantiasa selalu mempercayakan Tuhan, supaya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, walaupun kita harus menderita sekalipun. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.